Gak ada seorang pun yang mau istrinya Rafael udah ganggu kamu, aku udah mau belain kamu. Tapi kamu kok kenapa-napa, aku kayak gimana? Aku kayak gimana? Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau Mona sampai tahu di hati kamu itu akan masih halang dia untuk bisa mendapatkan seluruh, maka Mona tidak akan segan-segan untuk menyingkirkan Safira. Aku gak kepikiran sampai situ, Pak. Safira sungguh sangat ketakutan sekali guys ketika dia melihat di situ suaminya Julian, yang mana Julian ini naik mobil dengan ugal-ugalan. Kalau dia naik ugal-ugalan terus, kan itu khawatirnya nanti malah justru menabrak sesuatu atau seseorang yang akhirnya akan membahayakan Safira dan juga Julian yang berada di mobil itu nih guys. Nah, Julian itu nih guys, karena saking cemburunya ya guys ya, karena dilihatin terus, digangguin terus oleh mantan suaminya Rafael, yang membuat dia itu sangat cemburu di situ nih guys. Makanya dia nggak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Safira. Safira ini berusaha untuk meyakinkan dan ngasih tahu yang baik kepada suaminya Julian agar dia mau mendengarkan apa yang ia ucapkan seperti itu. Makanya dia meminta suaminya untuk mandek saja seperti itu loh, turun saja di sana atau di pinggiran di sana. Jadi kalau ada sesuatu yang pengen diobrolkan sudah, ya berhenti di sini ngobrol sesuatu yang baik-baik seperti itu, daripada Rafael ini tahu, daripada ya kan nanti istrinya itu akan langsung keluar dari mobilnya seperti itu. Nah, menurut Julian ya itu nggak bisa dia main keluar dari mobilnya karena sudah dikunci oleh Julian suaminya seperti itu loh guys. Dan di situ memang seharusnya Julian ini ngomong baik-baik seperti itu dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya seperti itu. Saking kecewanya Julian membuat dia sedih, marah seperti itu, kecewa dengan istrinya seperti itu loh guys. Karena tadi kan dia pengen mengajar mantan suaminya Rafael, kok diberhentikan oleh istrinya? Apakah dia tidak ada rasa seperti itu dan dia tidak menyadari akan hal itu? Apakah dia juga tidak peduli dengan Julian seperti itu? Semua lelaki di dunia ini itu pasti akan melakukan hal yang sama dan setuju atas apa yang akan dilakukan oleh Julian itu. Namun dari seginya Safira, dia berpikir tidak seperti itu. Kalau dia main hajar begitu saja, nanti efeknya bagaimana ke depan seperti itu loh. Toh tadi kan sebenarnya kan dia juga tidak mengganggu dia, namun dari segi pemikirannya Julian yang cemburu terhadap Rafael yang membuat dia itu berpikiran yang tidak-tidak nih guys. Sehingga susah dikasih tahu oleh Safira istrinya sendiri seperti itu. Safira sungguh sangat sedih, tapi dia juga sangat kecewa sekali. Walau bagaimanapun suaminya seharusnya membuat dia itu tenang, ya, karena walau bagaimanapun dia harus berpikir efeknya jangka panjangnya, apa yang akan terjadi jika suaminya itu dilaporkan oleh mantan suaminya Rafael atas tuduhan, ya, karena telah mencelakakan orang lain seperti itu efeknya seperti itu. Jadi Safira ini tidak mau melihat suaminya di penjara seperti itu. Jadi Mas Julian ini harus mengetahui akan hal itu. Tolong pikirkan dari sisi yang lain. Jangan pikirkan dari segi cemburu seperti itu. Ya mungkin tadi kan ketika itu kan mungkin Rafaelnya ada sesuatu di jalan seperti itu. Ada urusan kolega sehingga harus lewat depan rumahnya seperti itu. Jangan berpikiran yang negatif. Dan akhirnya nih guys, karena itu membuat Julian ini terbuka hatinya nih guys, karena dia tahu dia telah membuat hati istrinya sangat sedih dan kecewa atas apa yang ia lakukan, dan seharusnya dia tidak seperti itu. Makanya dia langsung memeluk istrinya dan meyakinkan dia tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Karena walau bagaimanapun sedih banget ya kan, karena memang Safira tidak akan bisa hidup tanpa Julian seperti itu, dan dia tidak akan bisa melihat suaminya di penjara, apalagi nanti kalau ada sesuatu hal yang lain, suatu masalah yang lebih besar, itu efeknya ke istrinya gitu loh. Makanya di situ Safira mohon dengan sangat kepada suaminya Julian agar tidak melakukan tindakan yang gegabah. Nah sementara itu ada Mona nih guys, dimana Mona ini sengaja mendatangi Binarsi karena ingin menyuruhnya untuk membikinkan makanan, ya, dan membawakan makanan tersebut ke kamarnya Rafael seperti itu nih guys. Makanya dia menyuruh Binarsi seperti itu nih guys. Dan memang karena ke suaminya tadi itu kan menghilang tadi, dan di situ ada mamanya tanya apakah dia sudah bisa mengetahui apa sih yang ngebikin suaminya Rafael itu tadi malam itu
kok langsung pergi begitu saja. Memang Rafael belum cerita apa-apa guys ke Mona. Nah sementara itu ada Sisi, dimana Sisi ini lagi ke rumahnya menghampiri pacarnya Yuda. Yuda ini memang selalu bisa membuat Sisi ini kelepak-kelepak. Nah tujuannya adalah jalan bareng dengan Yuda, sekalian dia ngomong bahwa beberapa hari ke depan, mungkin hari ini atau nanti sore dan besok, dia akan sibuk banget dengan tugas proyeknya, sehingga yang menyebabkan dia itu harus keluar kota seperti itu. Nah otomatis membuat Yuda ini seakan-akan sedih begitu loh guys. Dan dia bisa meyakinkan Sisi bahwa dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia ditinggal. Padahal cuma beberapa hari aja kan ditinggalnya, seakan-akan lama seperti pada waktu Sisi ke Korea yang dulu nih guys. Padahal juga memang Sisi ini biasa aja kan bisa video call kan kalau kangen seperti itu. Masa iya video call dengan itu akan mengobatinya? Itu yang berada di pikirannya Yuda nih guys. Yuda ini selalu bisa menaklukkan hatinya Sisi dengan memberikan perhatian yang khusus. Bahkan dia nih guys berusaha untuk membuat Sisi ini menutup matanya sehingga dia bisa menciumnya nih guys. Dan otomatis hal tersebut akan bikin Sisi ini kelepak-kelepak karena tindakan yang dilakukan. Hal tersebut sangat romantis sekali. Yang ada di pikiran Sisi pasti dia diperlakukan seperti ratu atau putri, yang mana ada pangerannya sangat mencintai dia, mau peduli dengan dia dan memperlakukan dia seperti ratu. Bahkan memang dulunya juga sempat kecium, namun menurut Yuda pada waktu tempo lalu, Yuda itu tidak sengaja. Namun sekarang ini terhitungnya sengaja, memang ia lakukan, kalau dulu tidak terhitung. Nah itu nih guys yang ada di pikirannya Yuda, makanya dia itu mau membuat Sisi kelepak-kelepak karena ada tujuan yang lain. Nah sementara itu ada Dania, di mana Dania ini mau mengantarkan anaknya Loli ke sekolah. Di pertengahan jalan ternyata dia malah justru mobilnya yang ia naiki, taksi yang ia naiki justru mogok. Nah mogoknya itu kenapa? Setelah dicek drivernya ternyata bannya bocor. Nah karena bannya bocor membuat dia harus segera pergi, mungkin naik taksi yang lain. Namun menurut Dania dia berusaha untuk menunggu saja karena itu jauh lebih baik. Namun karena itu butuh waktu yang prosesnya lama, sehingga lebih baik disarankan driver itu menginginkan Dania ini untuk mencari taksi yang lain. Nah akhirnya membuat Dania ini jalan ke halte terdekat dan dia duduk di situ sambil dia memesan taksi online. Nah karena kondisinya dia lagi memesan taksi online membuat Loli ini bingung, dia sedih karena dia juga takut kalau nantinya dia datang terlambat seperti itu nih guys. Makanya ngebuat dia itu berpikiran dia pengen menghubungi Om Es Krim seperti itu. Nah Dania ini tidak mau merepotkan lagi Yuda seperti itu, makanya dia berusaha untuk meyakinkan Loli Yuda saat ini lagi sibuk seperti itu. Namun dia mau pinjam handphonenya Yuda nih guys, dia berusaha untuk menghubungi Yuda, dan Yuda ini posisinya dia lagi ke perjalanan ke kafe gitu kan, ke kafe yang akan bikin tentunya Sisi ini romantis. Dan Sisi melihat di situ ada telepon berdering terus. Kenapa Yuda tidak mengangkatnya? Kenapa nggak coba dilihat dulu? Itu barangkali penting ada kliennya seperti itu. Namun menurut Yuda itu tidak perlu, dikarenakan memang kan nanti itu kalau perlu ya dia akan ngebel lagi seperti itu. Jadi udahlah nanti aja, itu urusan yang paling penting kan nanti Sisi. Toh dalam pikiran dia sendiri kalau nanti dan dia yang telepon itu malah gawat, nanti Sisi justru malah tahu apa yang sebenarnya, bahwa dia masih berhubungan dengan Dania dan ini akan jadi masalah. Nah kemudian Loli berusaha untuk menghubungi lagi dengan menggunakan voice note supaya dia tahu bahwasanya Om Es Krim itu bisa menjemputnya karena dia mau ke sekolah, namun taksinya mogok. Nah di situ nih guys ternyata tidak ada jawaban dari Yuda sampai saat ini karena posisi dia yang berada di tengah-tengah gitu loh, dimana dia juga bersama dengan Sisi posisinya, dan gak mungkin dia langsung meninggalkan Sisi begitu saja, apalagi ini urusannya dengan Dania, ya udah nggak usah dibuka aja. Nah otomatis hal tersebut membuat Loli ini sedih karena ternyata Om Es Krim tidak mengangkat telepon guys. Di situ dia tanya kenapa kok nggak mengangkat telepon, padahal sangat disayangkan sekali hal tersebut terjadi, dan dia membuat dirinya harus segera memberikan voice note supaya segera mendapatkan jawaban. Lagi dan lagi Sisi itu tahu bahwa di situ terus adanya voice note, ada suara apa lagi, mungkin ditelepon aja lah ya, ditelepon balik aja, mungkin diangkat aja atau mungkin dilihat dulu, barangkali ada pesan yang masuk yang sangat penting dari koleganya seperti itu. Berusaha Sisi ini meyakinkannya untuk segera mengangkatnya atau membuka handphonenya, namun menurut Yuda itu tidak perlu karena kalau dari Dania pastinya akan khawatir lagi nanti dia menghubungi Dania ada sesuatu masalah kalau Sisi tahu, dan pastinya Sisi akan kecewa dan meninggalkan dia. Nah Loli ini sungguh sangat sedih ketika Om Es Krimnya tidak datang mengunjungi dia begitu loh guys, dan dia tanya kenapa Om Es Krimnya tidak datang. Di situ memang dan dia berusaha untuk menjelaskan ke Loli bahwasanya hari ini repot, mungkin dia ada urusan terkait
ya pekerjaannya di kantor yang banyak seperti itu, atau mungkin rapat, ya mungkin es krimnya lagi sibuk seperti itu loh guys, makanya ngebikin dia ini untuk diyakinkan untuk tidak sedih. Nah ternyata di situ malah justru ada Romi, di mana Romi ini ternyata mengikuti loh dari tadi, dan di situ karena ada Romi membuat Dania ini suruh untuk naik yang lain saja, namun karena itu justru malah membuat Romi ini berpikiran bahwa dia yang harus mengantarkan Loli, karena kasihan Loli itu bentar lagi dia akan telat kalau tidak segera diantar seperti itu. Dan otomatis karena Romi ini orang yang sangat suka dengan Dania, dia akan menghalalkan cara dan bahkan dia akan menyeret Dania kalau dia tidak mau masuk ke dalam mobilnya Romi untuk diantar ke sekolah nih guys. Nah sementara itu nih guys, ada Mona, di mana Mona ini memang menyuruh ya kan asistennya atau orang suruhannya untuk segera menyelidiki suaminya. Nanti kalau suaminya ini kemana suruh ngikutin aja seperti itu. Jadi biar tahu dia terkait suaminya seperti itu. Dan di situ ada Binarsi yang mengantarkan makanan pesanan dari Mona yang tadi ia bilang ya guys ya, karena memang dia mau ya bikinin sarapan tadi seperti itu nih guys. Nah di situ ada suaminya Rafael yang muncul. Di situ makanan buatan siapa? Nah di situ Binarsi bilang ini buatannya Binarsi yang disuruh oleh Mona. Karena di situ yang memang makanannya Binarsi dan dia tuh nggak mau makan, suruh Binarsi aja bawa kembali ke dapur gitu loh. Ngapain Binarsi itu harus mempersiapkan? Menurutnya mulai hari ini dan seterusnya Mona lah yang harus menggantikan perannya, karena dia adalah istrinya. Mau nggak mau dia harus memberikan yang terbaik untuk suaminya, mengurus suaminya, dan mulai sekarang harus mempersiapkan semua keperluan suaminya, makannya dan lain-lain semua harus Mona sendiri, nggak usah Binarsi. Ngapain Binarsi, emang istrinya kan bukan seperti itu loh guys. Namun menurut Mona itu nggak perlu, kan dia kan bisa makan aja, kenapa harus dibikin ribet seperti itu loh guys. Kenapa harus segalanya dibikin ribet? Toh makan aja itu tuh juga sama saja. Namun Rafaelnya nggak mau. Nah karena cintanya Julian itu sangat besar kepada Safira, membuat dia selalu bisa menenangkan Safira. Walaupun Safira ini sedih jika memang Julian ini melakukan tindakan yang di luar nalar yang bikin masalah nantinya. Maka dari itu dia benar-benar menginginkan suaminya lebih hati-hati dalam bertindak dan berpikir untuk tidak main menghajar Rafael karena efeknya itu nanti. Maka dari itu dia selalu memegang tangan istrinya, begitupun juga Julian guys, karena memang duanya saling mencintai satu sama lain. Dan pastinya karena di situ kondisinya sangat lapar sekali, ya kan, dia melihat suaminya lapar, malah mentertawakan. Begitupun juga ternyata istrinya Safira juga lapar, ditertawakan balik guys oleh suaminya Julian. Dan di situ terjadi saling tertawa satu sama lain, namun bikin happy tentunya ya. Dan di situ tentu karena Safira ini sudah membawakan makanan, itu kan bekalnya tadi bisa dimakan kan, seperti itu, mungkin sambil suap-suapan gitu loh, kuenya bisa disuap-suapan. Jadi pertama Julian menyuapi Safira, tentunya ya ada sedikit bercandaan dari Julian gitu loh guys, yang membuat suasana tambah enak seperti itu. Tentunya yang bikin itu pastinya happy banget ya guys ya, karena walau bagaimanapun cintanya dari suaminya melelehkan segalanya, apalagi makanan itu sangat terasa enak sekali pastinya ya. Nah di situ juga giliran Safira yang mau menyuapi suaminya Julian guys pastinya. Namun sebelum itu juga ada terjadi permainan seperti itu yang bikin Julian ini tertawa nih guys. Dan langsung saja karena sudah bikin suaminya happy, langsung dimasukkan makanan ke mulutnya dan bikin Julian ini happy banget karena akhirnya bisa kembali bahagia bareng dengan istrinya seperti itu. Jadi tidak ada kesalahpahaman lagi dan tidak perlu ada sesuatu yang dipikirkan. Nah mengenai Mona dan juga Rafael ini terjadi perdebatan mereka berdua, di mana memang di situ ada Rafael yang menginginkan Safira ini, menginginkan Mona untuk menjadi istri yang baik seperti itu, karena memang sudah tugasnya seperti itu. Dulu Safira juga melakukan hal itu dan sekarang sudah tugasnya Mona untuk melakukan hal itu. Namun Mona tidak suka dibandingkan dengan Safira. Safira ya Safira, Mona ya Mona, seperti itu. Karena udah 2 kali Mona ini dipermalukan. Yang pertama ketika malam pertama justru dia malah menghilang begitu saja. Yang kedua makanan yang dibikinkan oleh Binarsi itu justru malah dibawa pergi seperti itu. Toh itu sama saja gitu loh. Namun mulai saat ini menurut Rafael yang
memesankan makanan, yang membuatkan makanan, semuanya harus Mona itu sendiri, nggak perlu Binarsi. Dan kalau dia tidak sanggup, biar saja mamahnya yang disuruh. Nanti kalau ada sesuatu pun dia akan ngomong kalau istrinya tidak pandai dalam bikin makanan seperti itu. Nah, itu adalah tujuannya dari Rafael yang akan menaklukkan hati istrinya Mona agar dia bisa mendapatkan Safira kembali. Karena jika dia bisa mengambil alih perusahaan Putu Wangsa dari tangannya Mona, istrinya yang kaya raya itu yang membuat dia bisa melakukan apapun agar dia bahagia dengan Safira, guys. Nah, sementara itu ada Loli yang diantarakan Romi. Nah, ketika itu juga Romi ini yang sedang mengantarkan Loli ke sekolah, ke kelasnya nih, guys. Dan di situ ada waktu kesempatan buat Dania ini untuk bisa melarikan diri. Karena pastinya di situ tidak hanya pengen ngobrol aja, melainkan pastinya akan melakukan tindakan yang lain juga. Makanya dia situ melihat ada taksi yang jalan, dan di situ juga kesempatan untuk bisa melarikan diri seperti itu nih, guys. Dan ketika itu juga melihat Romi ini semakin marah karena memang di situ Dania yang menghindari dia dan pergi naik taksi seperti itu, guys. Nah, ternyata tidak hanya itu juga nih, guys. Karena posisinya memang Dania ini dia tidak mau ketangkep lagi oleh Romi. Ya, makanya dia suruh sopirnya ngebut, jangan sampai ya ketahuan Romi, bahkan itu akan jadi masalah yang sangat besar sekali seperti itu. Namun Romi tidak akan pantang menyerah untuk mengejar mobilnya driver itu nih, guys, supaya dia bisa mendapatkan tentunya ya Dania seperti Yuda itu. Sengaja membawa Sisi ke restoran Korea nih, guys. Dan itu justru malah membuat Sisi ini bingung dengan sikapnya Yuda. Bukannya Yuda itu nggak suka ya ketika dia dibawa ke restorannya yang terkait Korea-Korea gitu nih, guys. Entah mengapa justru malah Yuda itu sikapnya hari ini berbeda dan justru malah membuat Sisi ini kelepek-kelepek nih, guys. Karena dia memperlakukan Sisi dengan sangat berbeda dan dia mulai mencintai Sisi. Apapun yang disuka Sisi akan dicoba juga kan oleh Yuda. Kalau dia sukanya makanan Korea, maka dia berusaha untuk membeli makanan Korea, mengajaknya ke tempat makanan Korea supaya dia bisa menunjukkan kepada Sisi, dan Sisi pun akan dibuat kelepek-kelepek seperti itu. Padahal ada suatu hal yang disembunyikan, ya memang ada yang ketidaktulusan di situ sebenarnya. Namun apa yang dilihat oleh Sisi yaitu adalah rasa sayangnya Yuda yang sudah mulai mencintainya, perhatian khususnya. Bahkan di situ juga karena Yuda nggak tahu makanan apa yang enak terkait Korean food, namun dia dipesankan aja begitu oleh Sisi. Nah, sementara Mona itu mau tidak mau dia harus bikin omelet kesukaannya Rafael. Namun karena pada dasarnya dia tidak bisa memasak, jadinya di situ malah bikin makanannya itu jadi gosong. Sebenarnya mau dibantu oleh Binarsi. Namun ketika Binarsi menawarkan bantuan kepada Mona, ya untuk dimasakin saja ya, atau diberikan resep seperti itu supaya Mona ini bisa tahu cara masaknya, namun gak mau seperti itu nih, guys. Mona pengennya bisa masak sendiri seperti apa yang diinginkan oleh Rafael supaya dia tidak bisa dibandingkan lagi dengan Safira. Seperti itu nih, guys. Ya, namun di situ justru ruangannya malah banyak asapnya seperti itu. Karena banyak asap ruangan membuat papanya Pak Gunawan ini curiga. Ini ada apa kok sudah pagi-pagi ada asap bermunculan banyak seperti itu nih, guys. Dan kemudian di situ juga muncul mamanya Rafael. Di situ juga mereka berdua tanya kepada Binarsi, ini ada apa kok pagi-pagi sudah ada banyak asap gitu. Nah, kemudian Binarsi menjelaskan bahwa Non Mona sedang masak seperti itu nih, guys. Nah, di situ ada Pak Gunawan yang juga sangat sedih dan juga sangat kecewa ya, pagi-pagi sudah ada asap. Ternyata Mona bikin omelet tapi nggak jadi karena gosong, karena dia tidak bisa masak. Nah, menurut papanya lebih baik Binarsi saja yang masak daripada Mona nanti membakar semua ruangan, itu akan bahaya seperti itu. Namun memang di situ memang sesuai dengan keinginan Mona. Mona itu tidak mau dimasakkan Binarsi seperti itu. Namun menurut mamanya Rafael, itu mungkin dia mau belajar menjadi istri yang baik seperti itu. Makanya dia mau melakukan itu sendiri, ingin menjadi istri yang baik untuk Rafael. Namun menurut papanya lebih baik Binarsi saja yang buat seperti itu, nggak usah Mona. Dan memang menurut Mona itu adalah perintahnya dari Rafael. Dia udah bilang saja itu tadi buatannya Mona istrinya, padahal Binarsi yang buat seperti itu biar ruangannya tidak berasap dan nanti akan menimbulkan kebakaran. Takutnya seperti itu nih, guys.
Dan kemudian di situ ada celah waktu di mana Yuda ini ke toilet. Dan ketika toilet dia membuka di situ pesannya tadi bener gak itu dari siapa? Seperti itu ternyata dari Dania. Dania di situ juga ada voice note dari Loli yang mana Loli ini pengennya di situ ada Yuda yang menjemputnya karena ada mobilnya yang mogok. Seperti itu. Nah, sementara itu ada Sisi yang sedang menunggu ya Korean foodnya itu jadi. Lebih baik dia ke toilet sebentar seperti itu karena dia mau ya ke toilet seperti itu. Nah, sementara itu juga nih guys, di satu sisi yang sama Romi ini berhasil menghadang mobil yang taksinya yang dibawa oleh Dania. Dan di situ Dania nggak tahu dia harus ngapain. Dan di situ posisinya dia sangat ketakutan kalau dia ketangkap oleh Romi karena Romi itu pasti akan melakukan tindak kejahatan apapun. Namun di situ Romi ya dia bilang bahwa dia suaminya. Padahal dia bukan siapa-siapanya, namun dia saking sangat mencintainya seperti itu. Namun sayangnya dia itu kasar dan karena posisinya di situ Yuda ya mendengar ya di situ ada Romi kayaknya ya. Nah, membuat dia sangat khawatir sekali dan seharusnya dia mengejar dan menghampiri Dania dan takutnya ada sesuatu. Nah, makanya dia bohong kepada Sisi segera menghampiri Dania karena dia mau menyelamatkan Dania dari tangan Romi seperti itu loh guys. Dan dia izin aja deh ada sesuatu hal yang urgent terkait mungkin perusahaannya ada sesuatu masalah yang harus dia selesaikan. Nah, Sisi ini bingung kenapa sikapnya jadi berubah. Nah, sementara itu Romi ini sengaja menarik paksa tangannya Dania untuk masuk ke mobilnya nih guys di situ. Nah, karena memang dia sudah sangat pengen ngobrol serius seperti itu karena dia saking mencintai Dania dan tidak boleh ada siapapun cowok yang mendekati Dania selain Romi seperti itu. Nah, kemudian di situ ada Yuda yang sebenarnya sangat peduli banget ya dengan Loli dan juga Dania, makanya dia sampai ngecek ternyata di situ ada voice note-nya Loli dan juga di situ ada Dania yang membutuhkan bantuannya, makanya dia ngechat lagi untuk Dania ngirimkan online location Sherlock seperti itu untuk online aja, share locationnya aja seperti itu. Barangkali kan nanti dia bisa mengetahui di mana keberadaan dan bisa menyelamatkan Loli. Nah, sambil itu dia berusaha untuk jalan ya guys ya, sambil nunggu jawaban dari Dania seperti itu. Memang saat ini kondisinya Dania memang dia berada di tangan Romi yang dia tidak bisa ngapa-ngapain aja. Nah, sementara itu ada Rafael nih guys yang mau siap-siap ke kantor. Nah, di situ papanya segera menemui ke kamarnya Rafael karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus dibicarakan dengan anaknya Rafael. Ini tujuannya Rafael apa sih ngebikin Mona itu ngapain memperlakukan Mona itu seperti itu? Memang tujuannya adalah supaya Mona itu bisa ditaklukkan oleh Rafael. Dengan cara menaklukkan Mona akan bikin semuanya akan jadi mudah. Tentunya dalam menguasai perusahaannya Putu Wangsa yang mana itu adalah miliknya keluarganya Mona dan dia akan bisa menghancurkan perusahaannya Julian dan dia akan bisa merebut Safira dari tangannya Julian. Namun menurut papanya lebih baik hati saja karena memang di situ dia adalah wanita yang sangat gigih dan rela melakukan apapun seperti itu. Jadi tanpa berpikir panjang di situ memang Rafael pokoknya pengen ngelakuin apa saja untuk bisa mendapatkan hatinya Safira tanpa memikirkan bahwa wanita seperti apakah Mona itu. Nah, maka dari itu papanya meyakinkan kepada anaknya itu untuk lebih berhati-hati dalam bertindak seperti itu guys. Jangan main asal menyuruh Mona dan memperlakukan dia dengan buruk karena dia adalah wanita ular yang sangat berbisa, yang artinya dia harus lebih berhati-hati saja dalam mengambil setiap tindakan gitu loh. Dan memang di situ Rafael tidak bisa dikasih tahu pada awalnya guys karena memang posisinya dia menginginkan Mona itu ditaklukkan olehnya karena statusnya saat ini kan suaminya Mona dan Mona harus menuruti semua perintahnya karena walau bagaimanapun ketika dia bisa mengambil semua alih perusahaannya Mona dan meninggalkan Mona begitu saja, maka dia akan bisa melakukan apa yang ia mau dan dia akan mendapatkan apapun dengan cara menggulung tikarkan perusahaannya Julian. Dan tentu saja dengan begitu mudahnya dia akan menggelapkan tangan dan dia akan mendapatkan apapun yang dia mau dan mendapatkan Safira tentunya. Nah, di situ ada mamanya. Ya, ada mamanya Rafael di sini yang bilang kepada Mona untuk dibantu sebenarnya. Namun Mona ini nggak perlu, dia bisa sendiri. Nah, di situ untuk pembuatan omelet di situ ada wajan anti lengket. Jadi nanti kalau butuh bantuan dari apapun ke mamanya,
bilang saja ke mamanya Rafael ataupun ke Pinarsi, jangan sungkan-sungkan. Nah, namun karena memang di situ posisinya sekarang Mona sudah jadi istri dan ingin memperlakukan dan menunjukkan bahwa dia sangat mencintai suaminya, dia akan melakukan itu dengan sendiri. Nah, karena hal itulah justru membuat mamanya ini suka ya sama Mona, karena Mona ini mau ngelakuin apapun demi suaminya dan mau mencoba yang baik. Ya, walaupun dia di situ juga tidak tahu Monanya bahwa dia tuh sengaja diperintah agar menuruti apa yang dimau oleh Rafael itu sendiri. Namun karena saking cintanya Mona, makanya dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh suaminya Rafael demi mendapatkan hatinya dengan penuh. Jadi dia akan melakukan apapun. Dia akan masak buatan dia sendiri agar membuat hati suaminya ini senang. Dan tentu saja tersebut didukung oleh mamanya sebenarnya guys ya, mamanya Rafael. Ya seperti itu. Makanya jangan sungkan-sungkan kalau dia butuh sesuatu bantuan. Mona itu adalah orang yang tidak pernah pantang menyerah. Dia akan melakukan apapun demi mendapatkan hatinya suaminya, seperti itu Rafael guys. Nah di situ papanya papanya Rafael ini berusaha untuk menasihati lagi terkait sikap anaknya Rafael terhadap istrinya Mona, yang mana itu harus benar-benar diperhatikan dan hati-hati. Seharusnya dia memperlakukan Mona itu dengan sangat baik sekali. Kalau bisa dia memperlakukan yang sama baiknya kalau dia pengen benar-benar mendapatkan hatinya Safira. Karena pada awalnya memang yang ada di pikirannya Rafael itu adalah dia nggak suka kan, makanya dia berpikir dengan cara dia yang harus mengatur. Karena dulunya biasanya kan Mona yang ngebosi, dia yang menyuruh-nyuruh. Nah sekarang giliran dia yang menyuruh. Dengan cara dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkan oleh Rafael, karena dia ingin mendapatkan perusahaannya Mona, dengan begitu dia akan meninggalkan Mona nantinya. Karena tujuan akhirnya adalah Mona itu benci dan meninggalkan dia. Namun papanya sekali lagi mengingatkan kepada Rafael anaknya untuk lebih berhati-hati. Bahkan dia juga harus memikirkan terkait Safira. Safira itu itu nanti bisa disingkirkan loh oleh Mona. Mona itu adalah orang anak kaya raya, yang mana dia itu kan anaknya pebisnis yang luar biasa yang akan menghalalkan cara untuk lakukan apapun, apalagi untuk menyingkirkan orang itu bukanlah hal yang susah bagi dia. Makanya dia harus hati-hati. Dan dari situ memang ngebikin Rafael ini baru paham, oh dia harus hati-hati mainnya. Dia nggak kepikiran sampai ke Safira. Nanti kalau ada sesuatu Safira sakit gimana? Nah itu mencelakakan Safira gimana? Nah makanya harusnya pelan-pelan saja memperlakukan Mona biasa saja, sambil papanya ini merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Mona, namun tidak ada keterlibatan papanya dan juga Rafael, dengan cara hati-hati. Dengan cara hati-hati supaya Mona ini tidak kecewa. Jadi memang di situ memang Rafael harus memperhatikan itu Dia harus baik dengan Mona dan memperlakukannya dengan baik. Dan harus mainnya cantik seperti itu. Jangan gegabah seperti itu. Biar papanya saja yang akan menyingkirkan Mona dengan cara hati-hati. Tunggu waktunya saja seperti itu. Maka dari itu akhirnya ngebikin hatinya dia agak sedikit kebuka Rafael ini untuk memikirkan Safira, supaya Safira ini tidak disingkirkan.